Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam pengadaan bagi para pelaku pengadaan di seluruh Indonesia. Mari kita diskusi mengenai pengadaan secara katalog e-processing. Silakan disampaikan pertanyaannya. Baik Pak, di lapangan itu masih banyak pertanyaan tentang apakah e-purchasing itu wajib atau tidak digunakan. Ya, kalau kita membaca Perpres 16 tahun 2018, ya di sana dikatakan di pasal 50 ayat 5 bahwa pelaksanaan e-processing wajib dilakukan untuk barang jasa yang menyangkut pemenuhan kebutuhan nasional dan atau strategis yang ditetapkan oleh Menteri, Kepala Lembaga, atau Kepala Daerah. Jadi wajibnya kalau ada apa menyangkut pemenuhan kebutuhan nasional dan atau strategis yang telah ditetapkan oleh Menteri, Kepala Lembaga, atau Kepala Daerah. Ya, ada nggak penetapan tadi? Nah, sekarang ini Pak, trennya Kementerian atau Pemda itu bikin katalog. Apakah itu terus menjadi wajib belanja di sana? Ya, kalau Kementerian Pemda telah mengadakan, ya itu menjadi wajib lah bagi Kementerian Pemda yang bersangkutan. Untuk apa dibuat katalog tadi kalau tidak untuk dibeli gitu ya? Oke, nah sekarang misalkan ini ada kementerian lain atau Pemda lain yang menggunakan katalog tersebut, bisakah? Nah, apakah kementerian lain atau Pemda lain dapat menggunakan kata tersebut? Iya, kalau kebutuhannya memenuhi dan lebih efisien kalau melakukan proses dengan katalog. Tetapi kalau menjadi lebih mahal karena faktor lokasinya, ini perlu menjadi pertimbangan lah. Apakah katalog yang terbaik atau tidak gitu ya. Pak, belanja di katalog itu pertanggungjawaban dokumen untuk pembayarannya gimana sih? Ya, dokumen pertanggungjawabannya secara akuntabel sederhana saja, yaitu adanya surat pesanan, adanya berita acara serah terima, dan adanya kwitansi gitu ya. Cuman itu ya Pak ya. Nah, bagaimana dengan dokumen kualifikasi usaha? Perlu nggak dilampirkan seperti contoh izin usaha gitu? Apakah perlu dilampirkan kualifikasi usaha seperti izin usaha untuk syarat pembayaran? Ini tidak perlu karena telah dikualifikasi oleh LKWP atau Kementerian Pemda yang memproses katalog tadi ya. Masih untuk pembayaran Pak, apa perlu kita juga harus bikin dokumen kontraknya? Ya, untuk pembayaran tadi cukup dokumen surat pesanan, Namun bila surat pesanan masih belum lengkap, maka disepakati untuk diedit, ditambahkan klausul-klausul tambahan yang diperlukan untuk memitigasi risiko pesanan tadi atau untuk kebaikan pelaksanaan pesanan tadi. Misalkan mendetailkan tahapan-tahapan pengiriman disesuaikan dengan kebutuhannya terhadap barang dan jasa itu. Oke, nah bagian keuangan itu Pak biasanya masih meminta dokumen kualifikasi dan atau dokumen kontrak yang tebal itu. Karena kita lihat kan surat pesanan tipis tuh Pak. Nah kalau gitu bagaimana tuh? Ya, dengan surat pesanan yang tipis tadi sebenarnya sudah memadai. Ya, hal ini perlu dijelaskan lah ke yang memproses keuangan. Ya, jadi bukan tebelnya dokumen untuk terbayar, tetapi apakah sudah akuntabel dokumen-dokumen tadi. Tetapi kalau proses ini tetap menemui jalan buntunya, ya udah dipenuhi aja lah permintaan bagian yang proses keuangan tadi. Sebaiknya dikomunikasikan dulu lah gitu. Oke, apa pesan Bapak kira-kira untuk kami para pelaku e-purchasing ini? Ya, yang perlu diperhatikan mitigasi risikonya ketika serah terima barang atau jasa dicocokkan ya barang tadi dengan spek yang tertulis di surat pesanan ya atau di lampiran surat pesanan. Berikutnya jangan sampai ada fee dalam proses kegiatan melalui katalog e-processing ini. Demikian, semoga bermanfaat. Salam pengadaan.